Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dan selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena boleh kembali diperjumpakan dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersama menyadari bahwa oleh firman-Mu, kami terus dituntun diarahkan menjalani kehidupan beriman ini. Sehingga dalam iman kami merindukan firman Tuhan dalam kerinduan yang besar. Untuk terus mengarahkan kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Untuk membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini Tuhan, tolonglah kami sehingga kami dapat membaca dan merenungkannya dan juga dimampukan untuk menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berbicara tentang kerjasama. Pasti ada banyak hal yang kita rindukan untuk kita kerjakan bersama. Dan bekerja sama akan banyak meringankan kita sehingga kita bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat dan dengan baik secara bersama-sama. Akan tetapi tak jarang sesuatu yang perlu dikerjakan secara bersama atau dalam mewujudkan kerjasama itu terjadi kerjasama yang tidak baik, tidak sehat. Mengapa? Sebab ingin menonjolkan diri masing-masing. Oleh sebab itu nasihat indah pernah disampaikan oleh Rasul Paulus sebagaimana disampaikan dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Nah, nasihat ini disampaikan oleh Rasul Paulus agar bersatu dalam menyatakan sesuatu. Terlebih bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, tak jarang dalam pelayanan atau dalam pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan, sesuatu yang harus dikerjakan bersama pada ujungnya tidak jadi-jadi juga sebab tidak adanya kerjasama yang baik. Tidak adanya kerjasama yang sehat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, misalkan saja ada dua kelompok yang kepada masing-masing kelompok ini diberikan tanggung jawab di mana segenggam tanah liat diberikan kepada masing-masing kelompok. Yang satu kelompok berisikan anggota 2 orang. Yang kelompok yang satunya lagi berisikan anggota 5 orang. Setelah perjalanan, ternyata yang duluan selesai adalah kelompok yang berisikan anggotanya 2 orang. Dan yang 5 orang susah untuk selesai apa yang mereka mau buat dari tanah liat itu. Mengapa? Karena ternyata 5 orang ini masing-masing memberikan pendapatnya. Dia mau membentuk yang ini, yang lain lagi mau membentuk yang itu. Hingga akhirnya membutuhkan waktu yang lama untuk berembuk, untuk membuat sesuatu dari tanah liat itu. Ketimbang yang 2 orang yang hanya 2 pendapat lalu secepatnya berembuk dan langsung menemukan apa yang mereka harus buat dan sehingga jadilah hasil karya mereka dari tanah liat itu. Dan yang 5 orang ini tak kunjung selesai karena sungguh banyak pemahaman-pemahaman dari masing-masing anggota yang beranggotakan 5 orang yang membuat pekerjaan mereka makin mandek dan tidak terselesaikan juga. Tak jarang dalam pelayanan, dalam pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan, kita bagaikan kelompok yang 5 orang tadi. Kita menghabiskan waktu untuk mengeluarkan pendapat kita masing-masing dan merasa bahwa pendapat kita lah yang harus diikuti.
sehingga pekerjaan yang semestinya selesai dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan semestinya terpancar tidak terjadi juga sebab kita tidak bisa meredam keegoisan kita masing-masing. Dalam nasihat firman Tuhan dalam perenungan saat ini, dituntut kesehatian dari kita. Kesehatian yang seperti apa? Yaitu bahwa arah hati kita sama, yaitu pada Tuhan, untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan saja, bukan untuk hati kita sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dituntut agar kita satu dalam pikiran. Pikiran yang seperti apa? Pikiran yang harus dikuasai kebenaran yang sama, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan pikiran kita sendiri. Lalu yang ketiga, satu kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang pernah diteladankan Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengasihi kita, mengosongkan dirinya, dan memikirkan kepentingan untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk mengasihi dirinya sendiri. Dia telah mengasihi kita untuk mempersatukan kita dengan Bapa di sorga. Dan dalam 3 bagian ini, satu tujuannya yaitu untuk memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita kembangkan kerjasama yang baik, yaitu dengan kesehatan, dengan pikiran yang satu, dan juga dengan satu kasih dan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kerjasama terus terbangun di antara kita dengan orang lain untuk kemuliaan Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaan kita semakin menampakkan kemuliaan Tuhan, dan kerukunan di antara kita semakin terjaga demi untuk memuliakan Tuhan dalam apa yang kita kerjakan, dan kerjasama yang baik, kerjasama yang terus terbangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama, yang kembali meneguhkan kami untuk menyatakan kebersamaan menyatu dalam pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tentu dengan apa yang bisa kami nyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan bagaimana kami bekerja sama dengan orang lain, dengan memikirkan tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan dengan tuntunan firman-Mu yang baru-baru saja kami renungkan bersama. Kiranya itu menjadi kekuatan kami untuk terus bekerja bersama dalam melayani Tuhan dan dalam menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga makin terus terbangun kerjasama yang baik yang kami dapat tampakkan dalam pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, biarlah kerjasama juga terus terbangun, mulai dari dalam keluarga dan di mana saja, bahkan di lingkungan pekerjaan dan di mana saja kami berada, sehingga terus kami dapat membangun kerjasama yang baik dan dalam kerukunan akan kasih Tuhan dan terus memuliakan Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau terus tuntun, peliharakan kami, bahkan ketika kami akan melampaui malam ini, Tuhanlah yang terus beserta kami. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Kami bersyukur dan kami terus menaruh pengharapan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.